ketidakpastian hukum. Mau tunggu di mana nih? Kalau contoh tadi kasih, mau tunggu di mana? Reda kau? Mau tunggu ke? Kebijakan pemerintah pusat. Dan ketemu dalam undang-undang tentang pengelolaan perikanan. Dan kemudian rendahnya efektivitas pelaksanaan hukum. Rendahnya efektivitas pelaksanaan hukum itu hampir banyak karena ini nih, tiga ini, maka dia punya akibat ada di sini. Kalau ada problem orang kemudian bingung. Kalau ada promosi di kewenangan orang lagi bingung lagi. Kalau sudah dua ini pasti dari disediakan hukum kan? Karena ada promosi di kewenangan itu ada problem orang di sini. Nah, sudah pasti efektivitasnya rendah. Bisa? Nah, ini yang kemudian muatan dalam menentukan peraturan perundangan. Nah, kalau misalnya kita lihat dalam pembentukan peraturan perundangan di Indonesia ini terlalu banyak. Biasa kalau kita dengar istilah dengan over regulasi itu karena terlalu banyak peraturan perundangan. Lalu kemudian terjadi tumpang tindih. Nah, kita lihat peraturan yang baik. Apa indikator peraturan yang baik? Kalian lihat indikator peraturan yang baik ini ada kepastian hukum. Ya, kalau peraturan yang baik dia ada kepastian hukum, dia ada keadilan, dia ada kemanfaatan. Tiga indikator yang tadi pertama itu yang betul. Nah, kalau kepastian hukum maka ada aturannya harus jelas, tidak bertentangan, mudah dipahami dan dilaksanakan. Ya, jadi dalam peraturan itu dia tidak boleh multitafsir. Seperti yang bilang kan, dia tidak boleh multitafsir, dia tidak boleh ambigu. Dia harus jelas. Kemudian terkait dengan keadilan, memberikan perlakuan yang adil bagi seluruh warga negara. Asas kemanfaatan itu menjadi bagian dari keadilan. Jadi kalau misalnya dia adil, pasti dia bermanfaat. Kalau dia tidak adil, pasti dia bermanfaat. Contoh, saya masuk, saya kasih sudah yang ini yang masuk. Adil kan tidak? Ini dikasih karya ini saya nih, yang adil nih. Berarti itu bermanfaat saya. Sama juga peraturan yang adil sudah pasti dia bermanfaat. Oke? Kemudian kita lihat peraturan yang bermasalah. Yang dimaksudkan ini. Tadi bilang apa? Konflik normal, tumpang tindih, ketidakpastian dan lainnya. Kasih semua rancangan peraturan daerahnya supaya apa? Masyarakat bisa mengakses toh. Sekarang semua daerah tertutup dengan bilang jangan, ketakutannya adalah nanti masyarakat protes sendiri karena padahal fungsi masyarakat ya harus itu. Mereka buat perda untuk apa kah? Atau masyarakat toh? Masa mereka mau atau masyarakat tertutup lalu yang diatur tidak tahu apa yang diatur? Bisa? Nah, kekurangan informasi. Kemudian waktu pembahasan terlalu singkat. Hampir kalau KUHP waktu paling lama. Lama karena terjadi penolakan pro kontra. Yang paling cepat itu tentang ini. Omnibus Law soal kita tenaga itu yang paling tercepat. Tiba-tiba pengesahan malam hari di hotel. Udah? Nah, kalau praktik-praktik seperti ini ya udah muncul hasil yang tidak maksimal. Hampir itu karena kepentingan sebenarnya sih. Hampir karena kepentingan titipan dan hampir itu kepentingan yang dititip oleh si pengusaha. Lalu kemudian yang terakhir, aspirasi masyarakat tidak terakomodasi secara optimal. Ya karena namanya kalau informasi yang tertutup sudah pasti masyarakat susah untuk menyampaikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat toh. Belum lagi kalau
diskusi publiknya itu kemudian ditutup, terbatas, maka ya hasilnya pasti seperti itu. Padahal partisipasi masyarakat itu penting. Jadi kalau misalnya oke lah, katakanlah kalau misalnya dalam keterlibatan diskusi publik masyarakat tidak semua dibatasi beberapa orang punya kepentingan. Tapi minimal ini poin 2-nya, rancangan wajib dapat diakses. Semuanya diakses. Ini nggak ada. Itu bermanfaat besar ini. Kemudian pengaruh kepentingan politik ya ini bukan rahasia umum lagi ya. Pengaruh kepentingan politik itu menjadi hal yang paling utama dalam pembuatan satu produk peraturan perundang-undangan.